Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewintia Rahmi dalam pembahasan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur kalimat. Untuk pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kalimat. Kurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki subjek atau unsur predikat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalau dilihat dari hal predikat, kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ada dua macam, yaitu kalimat yang berpredikat kata kerja dan kalimat-kalimat yang berpredikat bukan kata kerja. Akan tetapi dalam pemakaian sehari-hari, kalimat yang berpredikat kata kerja lebih besar jumlahnya daripada kalimat yang berpredikat bukan kata kerja. Setelah ditemukan predikat dalam kalimat, subjek dapat ditemukan dengan cara bertanya yang menggunakan predikat. Kalau tidak ada kata yang dapat dijadikan jawaban pertanyaan, berarti subjek tidak ada. Dengan demikian, pernyataan dalam bentuk deretan kata itu bukanlah kalimat. Kalau dalam suatu pertanyaan tidak terdapat kata kerja, kata yang dapat kita cadangkan sebagai predikat ialah kata sifat. Di samping itu, kata bilangan dan kata benda pun dapat dijadikan sebagai predikat. Unsur objek dalam kalimat hanya ditentukan dalam kalimat yang berpredikat kata kerja. Objek itu hanya muncul pada kalimat yang berpredikat kata kerja transitif. Objek tidak dapat mendahului predikat karena predikat dan objek merupakan kesatuan. Singkatan S untuk subjek, singkatan P untuk predikat, singkatan O untuk objek, singkatan K untuk keterangan, singkatan PEL untuk pelengkap, singkatan KB untuk kata benda atau nomina, singkatan KK untuk kata kerja atau verba, singkatan KS untuk kata sifat atau adjektiva, singkatan KBIL untuk kata bilangan atau numeralia, dan singkatan KD untuk kata depan atau preposisi. Pola dasar kalimat. Berdasarkan penelitian pakar, pola kalimat dasar dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. KB plus KK. Para ilmuwan berdiskusi. 2. KB plus KS. Dosen itu ramah. 3. KB plus Kabil, harga rumah itu 2 miliar rupiah. 4. KB1 plus KK plus KB2. Edi Baskoro Yudhoyono melamar Siti Rubi Aliza. 5. KB1 plus KK plus KB2 plus KB3. Paman mencarikan saya pekerjaan. 6. KB1 plus KB2. Mike Tyson, petinju dunia. Keenam pola kalimat dasar ini dapat diperluas dengan berbagai keterangan dan pola-pola dasar itu digabungkan sehingga menjadi kalimat yang luas dan kompleks. Selanjutnya mengenai jenis kalimat menurut strukturnya. Pertama, kalimat tunggal. Kalimat tunggal terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat-kalimat tunggal yang sederhana itu terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Kedua, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara terjadi dari dua kalimat atau lebih. Kalimat majemuk setara terdiri dari pertama, kalimat majemuk setara penjumlahan, kedua, kalimat majemuk setara pertentangan, ketiga, kalimat majemuk setara perurutan, keempat, kalimat majemuk setara pemilihan. 3. Kalimat majemuk setara rapatan. Dalam kalimat majemuk setara ada kalimat yang berbentuk kalimat rapatan, yaitu suatu bentuk yang merapatkan dua atau lebih kalimat tunggal. Yang dirapatkan itu ialah unsur subjek yang sama. 4. Kalimat majemuk
tidak setara. Kalimat majemuk tidak setara terdiri atas satu suku kalimat yang bebas atau klausa bebas dan satu suku kalimat atau lebih yang tidak bebas atau klausa terikat. Kelima, kalimat majemuk tidak setara yang berunsur sama. Kalimat majemuk tak setara dapat dirapatkan andai kata unsur-unsur subjeknya sama. Perapatan kalimat tak setara ini sering keliru. Kekeliruan ini terjadi oleh kesalahan menalar suatu gagasan sehingga terjadi percampuran perapatan antara subjek dan objek. Penghilang kata penghubung. Ada beberapa kalimat majemuk tak setara rapatan yang mencoba mengadakan penghematan dengan menghilangkan penanda anak kalimat sehingga kalimat ini menjadi salah. Kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran terdiri atas kalimat majemuk tak setara atau kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk setara, atau terdiri atas kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk tak setara atau kalimat majemuk bertingkat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis kalimat menurut bentuk gayanya atau retorikanya. Tulisan akan lebih efektif jika di samping kalimat-kalimat yang disusunnya dengan benar, juga penyajiannya atau retorikanya menarik perhatian pembaca. Menurut gaya penyampaiannya atau retorikanya, kalimat majemuk digolongkan menjadi 3 macam, yaitu pertama, kalimat yang melepas. Jika kalimat itu disusun dengan diawali oleh unsur utama, yaitu induk kalimat, dan diikuti oleh unsur tambahan, yaitu anak kalimat. Gaya penyajiannya, kalimat itu disebut melepas. 2. Kalimat yang berklimaks. Jika kalimat itu disusun dengan diawali oleh anak kalimat dan diikuti oleh induk kalimat, gaya penyajian kalimat itu disebut berklimaks. Oleh karena itu, penyajian kalimat yang konstruksinya anak induk terasa berklimaks dan terasa membentuk ketegangan. Yang ketiga, kalimat yang berimbang. Jika kalimat itu disusun dalam bentuk kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk campuran, gaya penyajian kalimat itu disebut berimbang karena strukturnya memperlihatkan kesejajaran yang sejalan dan dituangkan dalam bentuk kalimat yang bersimetri. Selanjutnya, jenis kalimat menurut fungsinya. Pertama, kalimat pernyataan atau biasa kita sebut deklaratif. Kalimat pernyataan dipakai jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap pada waktu ia ingin menyampaikan informasi kepada lawan berbahasanya. Biasanya, intonasi menurun, tanda baca diakhiri tanda titik. Misalnya, contoh kalimat. Untuk kalimat positif, Presiden Joko Widodo mengadakan kunjungan ke Cina, Myanmar, dan Australia. Titik. Contoh kalimat negatif, tidak semua masalah bank memperoleh kredit lemah. Kedua, kalimat pertanyaan atau interrogatif. Kalimat pertanyaan dipakai jika penutur ingin memperoleh informasi atau reaksi jawaban yang diharapkan. Biasanya, intonasi menurun, tanda baca diakhiri tanda tanya. Pertanyaan sering menggunakan kata tanya seperti bagaimana, di mana, mengapa, berapa, dan kapan. Misalnya, contoh kalimat positif. Kapan saudara berangkat ke Singapura? Tanda tanya. Untuk contoh kalimat negatif, mengapa gedung ini dibangun tidak sesuai dengan bentuk yang disepakati? Tanda tanya. Selanjutnya, kalimat perintah dan permintaan atau imperatif. Kalimat perintah dipakai jika penutur ingin menyuruh atau melarang orang berbuat sesuatu. Biasanya, intonasi menurun,
diakhiri tanda titik atau tanda seru. Misalnya, kalimat positif. Tolong kamu buatkan dahulu rencana pembiayaannya. Contoh kalimat negatif, sebaiknya kita tidak berpikiran sempit tentang hak asasi manusia. D. Kalimat seruan. Kalimat seruan dipakai jika penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau yang mendadak. Biasanya ditandai oleh menaiknya suara pada kalimat lisan dan dipakai tanda seru atau tanda titik pada akhir kalimat tulis. Contohnya, kalimat positif. Nah, ini dia yang kita tunggu. Contoh kalimat negatif, aduh, pekerjaan rumah saya tidak terbawa. Sekian mengenai struktur kalimat beserta jenis-jenis kalimatnya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.